warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang akuntansi manajemen lingkungan dan pengaruhnya, pengungkapan kualitas manajemen karbon. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu Evangeline Rosa, Ahmad Zahid, Ahadi Ayat, dan Muhammad Zulfikarna. Jurnal ini dibuat oleh Wei Qian, Jacob Horis, dan Stephen Tiger, yaitu pada 13 November 2017. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan pengukuran dan pengelolaan kinerja dan informasi lingkungan perusahaan guna keberlanjutan perusahaan. Metodologi yang dipakai itu populasi dari 114 perusahaan besar di Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan Jepang yang menerapkan akuntansi manajemen lingkungan atau EMA. Temuan-temuan yang didapatkan yaitu analisis empiris mengungkapkan bahwa implementasi EMA memiliki dampak positif yang signifikan pada manajemen karbon perusahaan dan kualitas pengungkapannya. Analisis lebih lanjut menempatkan bahwa audit dan benchmark serta alat kontrol memiliki efek signifikan terhadap pengungkapan dan manajemen karbon. Selanjutnya ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini yang pertama itu ada The Annual Earth Overshoot Day atau sebuah hari yang memperingati jumlah penduduk dunia yang mengakibatkan polusi karbon emisi dan emisi rumah kaca. Inilah yang menjadi salah satu pendorong overshoot terjadi pada kasus ini, yaitu gas emisi rumah kaca. Yang kedua ada saat ini gencar-gencarnya terjadi masalah lingkungan. Maka dari itu pemerintah di dunia berupaya untuk mengurangi emisi karbon melalui EMA. Namun fokus pada akuntansi adalah pelaporan akuntansi manajemen lingkungannya. Yang ketiga, dalam penelitian ini menganalisis 114 perusahaan yang menggunakan EMA di 4 negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan Jepang. Data diperoleh melalui survei Corporate Sustainable Barometer dan data Carbon Disclosure Project. Selanjutnya ada literatur review. Dalam pengembangan EMA. Dalam pengembangan EMA ini, EMA sendiri membantu organisasi untuk menangkap jejak ekonomi dan ekologi serta untuk memeriksa seluruh operasi perusahaan termasuk rantai pasokan sebagai kegiatan yang berdampak pada ekonomi dan ekologi. Alat ukur atau measuring tools yang digunakan EMA yaitu menekankan pada pengukuran aliran moneter dan fisik dalam siklus hidup suatu produk atau sistem. Dalam studi sebelumnya menunjukkan bahwa akuntansi konvensional menggunakan ukuran moneter yang dominan dan mengurangi beban pada informasi non moneter. Yang ketiga ada audit lingkungan dan benchmark tool. Dalam audit lingkungan ini melibatkan prosedur inspeksi yang sistematis, terdokumentasi, dan serta teratur. Prosedur-prosedur di dalamnya tidak hanya berfokus pada penilaian kesesuaian saja, akan tetapi juga pada evaluasi kemajuan, membantu organisasi untuk meningkatkan proses produk serta layanannya. Yang keempat ada alat kontrol. Proses pengendalian
lingkungan memastikan bahwa informasi keuangan dan lingkungan diperlukan dapat ditangkap dengan tepat dan sumber daya yang relevan diperoleh dalam pencapaian tujuan lingkungan perusahaan tersebut. Lebih khusus lagi sebagai alat pemantauan, alat kontrol merupakan instrumen komunikasi antara manajer dengan bawahannya untuk berbagai informasi EMA yang akan digunakan membuat keputusan yang baik untuk perbaikan lingkungan selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Dalam kerangka berpikir ini, EMA ini menggunakan dua alat ukur, yaitu kualitas pengungkapan karbon dan kualitas manajemen karbon. Dalam dalam EMA ini menambah dua alat ukur lagi, yaitu measurement tool dan control tool, yang nantinya komponen itu bertambah lagi menjadi eco audit atau benchmark tool. Selanjutnya ada sampel data. Dari sampel ini, data-data yang digunakan itu dari 4 sumber negara, yaitu Australia, Jerman, Jepang, dan juga Amerika Serikat. Ini data survei ini digunakan karena data pengelolaan karbon yang cukup tersedia dalam basis data CDP untuk negara-negara ini. Dari 1045 perusahaan yang disurvei di 4 negara ini, 228 menjadi kuesioner kami yang menghasilkan tingkat respon 27%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Yahya. Saya akan menjelaskan tentang variabel independen. Yang pertama adalah ada measurement tools. Dan individual variabelnya adalah yang pertama ada material flow cost accounting, yang merupakan alat manajemen yang membantu organisasi dalam memahami dengan lebih baik potensi konsekuensi lingkungan dan finansial dan praktik material dan energi mereka dari berupaya memperbaiki melalui perubahan praktik tersebut. Dan yang kedua ada environmental cost accounting, yaitu metode akuntansi biaya yang melacak biaya langsung dan mengalokasikan biaya tidak langsung dengan mengumpulkan dan menyajikan informasi dengan kemungkinan biaya, manfaat, dan keuntungan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kemudian investment accounting, yaitu menilai manfaat lingkungan dan biaya dari alternatif investasi yang direncanakan untuk mendukung keputusan. Kemudian yang keempat adalah sustainability accounting, yaitu seperangkat alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengintegrasi informasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi bantuan bagi manajemen yang berurusan dengan keputusan keberlanjutan bisnis. Kemudian yang kedua ada audit dan benchmarking tools. Individual variabelnya yang pertama adalah eco auditing, merupakan prosedur inspeksi sistematis terdokumentasi pada aspek ekologis yang kemungkinan perbandingan angka aktual dengan target internal atau standar aturan eksternal. Yang kemudian kedua ada sustainability audit merupakan prosedur inspeksi sistem terdokumentasi pada aspek keberlanjutan mereka, kemungkinan perbandingan angka aktual dengan seperangkat pedoman keberlanjutan. Kemudian ada eco benchmarking,
perbandingan kinerja lingkungan yang berkelanjutan dengan perusahaan lain atau sektor korporasi untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan perusahaan sendiri. Kemudian terakhir ada sustainability benchmarking, perbandingan berkelanjutan dari kinerja sosial, lingkungan, dan ekonomi dengan perusahaan lain atau sektor korporasi untuk mengungkap kekuatan dan kelemahan perusahaan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah variable independent control tools. Individual variable yang pertama itu eco control, penggunaan metode pengendalian finansial dan strategi untuk memungkinkan dan memfasilitasi implementasi strategi dan mencapai tujuan kinerja lingkungan. Dan yang kedua, environmental information system, analisis sistematis data tentang dampak lingkungan perusahaan untuk tujuan perusahaan, pengembangan kemudi dan kontrol yang baik untuk pengelolaan lingkungan. Ketiga ada sustainability balance scorecard, mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial ke dalam ukuran kinerja. Balance scorecard konvensional untuk kemungkinan manajemen strategi untuk kinerja keberlanjutan. Dan yang terakhir sustainability control, perbandingan keberlanjutan dari kinerja sosial, lingkungan, dan ekonomi dengan perusahaan lain atau sektor korporasi untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan perusahaan sendiri. Yang selanjutnya ada variable dependent. Variable dependentnya country respond. Yang untuk country responnya ada 4, yaitu Australia, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat. Dan revenue-nya ada lebih dari 50 juta hingga 500 juta, kemudian lebih dari 500 juta hingga 150 juta, 1.500 juta, kemudian lebih dari 1.500 hingga lebih dari 2.500, kemudian 2.500 hingga 55.000, kemudian 5.000 hingga 50.000, dan yang terakhir ada lebih dari 50.000. Dan sektornya ada finansial atau keuangan, kemudian ada material dan engineering, kemudian ada industri, dan kemudian ada konsumen. Untuk variable controlnya itu yang pertama ada environmental management, yaitu sistem dan basis data yang mengintegrasi prosedur dan proses untuk pelatihan personil, memantau, meringkas, dan melaporkan informasi kinerja lingkungan khususnya kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal perusahaan. Kemudian kedua ada disclosure quality, merupakan upaya dari organisasi untuk secara sistematis mengukur dan melaporkan kualitas untuk pengungkapan kualitas. Kemudian yang terakhir ada ROA, yaitu atau return on asset, itu merupakan kembalian aset, menunjukkan persentase seberapa menguntungkan aset perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfikarna, NIM 181. Saat ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan data dan analisis data. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini memiliki 2 teknik. Yang pertama adalah ordered logistic regression untuk variable dependent, dan yang kedua adalah ordinary least squares regression untuk variable carbon disclosure quality. Selanjutnya ada analisis deskriptif dan hasil hipotesis data.
Untuk analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel, dan hasilnya menunjukkan bahwa Carbon Management Quality memiliki nilai median 3. Hal ini menunjukkan bahwa Carbon Management Quality memiliki nilai yang moderat. Dan untuk nilai rata-rata, pada Carbon Disclosure Quality memiliki nilai sebesar 73,13%. Hal ini bisa dikatakan bahwa pengungkapan karbon atau carbon disclosure memiliki kualitas yang sedang. Hal ini dianggap karena apabila di bawah nilai 50, kualitas pengungkapan karbon tersebut dianggap buruk. Dan apabila di atas 90, maka kualitas pengungkapan karbon tersebut amatlah baik. Maka dari itu, nilai 73,13 termasuk kategori sedang. Dan untuk nilai rata-rata dan median dari total EMA tools, dapat lihat ya teman-teman di total EMA application, memiliki nilai min 3,58 dan median yaitu 2. Nah, tadi kan sudah menyimak ada grup variabel. Yang pertama adalah measurement tools, audit and measurement tools, and control tools. Nah, dari ketiga tersebut, yang memiliki nilai rendah, yang memiliki nilai yang paling rendah yaitu dengan rata-rata 0,78 yaitu untuk measurement tools. Hal ini karena penilaian tersebut dari 1 sampai 4. Maka dari itu, measurement tools adalah nilai rata-rata yang paling rendah. Selanjutnya, pada penggunaan alat. Teman-teman bisa lihat pada tabel no number of tools applied. Udah dilihat di situ ya teman-teman. Di situ menunjukkan bahwa 54,4% yang di pojok kanan untuk measurement tool sendiri 54,4% sendiri ada perusahaan yang belum menetapkan tools ini, dan sekitar 45,6% setelah menetapkannya. Dan di dalam measurement tool sendiri kan tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat individual tools-toolsnya sendiri gitu loh. Jadi hanya satu perusahaan yang memakai semuanya dari keempat jenis tools tersebut. Hanya satu. Dan yang lainnya dapat dilihat teman-teman seperti itu penjelasannya. Sudah sangat jelas lah. Selanjutnya yaitu ini merupakan tabel selanjutnya dari analisis deskriptif. Nah, untuk cara bacanya sendiri teman-teman ini seperti bentuk huruf L terbalik. Saya contohkan saja carbon management dengan carbon disclosure quality. Ini memiliki nilai yang paling tinggi di antara variabel-variabel lainnya. Dapat dibaca bahwa for application are highlighted in bold. Ini yang kurang dari 0, intinya tuh yang ya gitu lah. Oke. Dari kembali lagi ya. Jadi berbentuk huruf L, jadi carbon disclosure quality dan carbon management memiliki hubungan yang sedang gitu, bukan yang sedang sih, yang tinggi. Soalnya penilaiannya itu 1 gitu kan. Jadi carbon disclosure dan carbon management itu memiliki nilai yang tinggi. Dan sementara untuk yang lainnya itu memiliki skor yang rendah. Dan untuk size dan ROA ini memiliki nilai yang paling sedikit dan menunjukkan sedikit tanda multikolineritas. Saya lupa itu. Susah bacanya. Oke. Selanjutnya
yaitu setelah analisis deskriptif, maka akan dihasilkan sebuah hipotesis data. Yang pertama, penerapan alat EMA secara positif memengaruhi kualitas pengungkapan karbon perusahaan. Yang kedua, penerapan alat EMA secara positif memengaruhi kualitas pengungkapan karbon perusahaan. Yang ketiga, penerapan alat ukur berpengaruh positif memengaruhi kualitas pengolahan karbon. Yang keempat, penerapan alat kontrol secara positif memengaruhi manajemen kualitas karbon. Dan yang terakhir, penerapan alat audit dan benchmarking positif memengaruhi kualitas pengungkapan karbon. Yang selanjutnya adalah keterbatasan dan rekomendasi selanjutnya. Untuk keterbatasan paper ini adalah analis kami tidak mencakup semua alat yang berpotensi relevan untuk pengolahan karbon perusahaan. Yang kedua, keterbatasan lebih lanjut mungkin perusahaan yang berpartisipasi dalam survei dan melaporkannya ke CDP untuk menunjukkan komitmen di atas kata-kata untuk masalah ini. Dan untuk rekomendasi selanjutnya, studi selanjutnya mungkin diperlukan untuk mengeksplorasi lebih lanjut perbedaan alat EMA, efektivitasnya yang berkaitan dengan kualitas manajemen pengungkapan karbon dan pengurangan dampak karbon sendiri. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Eva. Saya Evangeline Rosa akan menjelaskan tentang telaah review. Yang pertama adalah telaah abstrak. Secara umum, abstrak sudah bisa menggambarkan, namun belum mencakup keseluruhan isi jurnal. Secara umum memang abstrak ini sudah menggambarkan keseluruhan isi dari jurnal tersebut, namun belum secara rinci mencakup isi jurnal. Adapun kekurangan yang kami temukan adalah yang pertama, abstrak itu tidak menampilkan metode penelitian. Jadi dalam abstrak yang dari jurnal kami ini tidak menampilkan metode penelitian. Kemudian yang kedua, abstrak tidak memuat cara pengambilan sampel. Seperti yang diketahui bahwa pada abstrak yang terdapat pada jurnal ini menampilkan bahwa sampelnya itu berjumlah 114 perusahaan dari 4 negara berbeda, yaitu Amerika, Jepang, Jerman, dan Australia. Namun, metode pengambilan sampelnya tidak ditampilkan dalam abstrak. Kemudian yang ketiga adalah abstrak tidak menggambarkan seluruh variabel yang digunakan di dalam penelitian. Jadi, ada variabel independen dan dependen yang tidak ditampilkan di dalam abstrak. Kemudian ada variabel kontrolnya juga yang tidak disebutkan di dalam abstrak, namun ada di dalam isi jurnal. Isi jurnal ini hanya menampilkan variabel yang berasal dari judul penelitian ini saja. Kemudian yang keempat adalah originalitas penelitian yang sangat general. Originalitasnya ada dalam abstrak, namun sangat umum. Kemudian yang kedua adalah telah pendahuluan. Jadi pada pendahuluan ini secara keseluruhan sudah menjelaskan dengan jelas isi latar belakang dari pembuatan paper ini sendiri, dan juga pemilihan sampel sudah disampaikan dengan jelas. Jadi perusahaan yang ada 114 itu dijelaskan kenapa memilih perusahaan itu. Yang ketiga maksudnya, fenomena gap ada, namun research gap kurang ditampilkan. Seperti yang kita lihat pada pendahuluan jurnal ini, ditampilkan secara lengkap fenomena gap-nya ada, namun research gap-nya itu ada juga, tetapi kurang dibahas. Dan untuk literatur pada
pendahuluannya itu sendiri itu sudah sangat lengkap, soalnya dia dari berbagai literatur dan definisi dari para ahli juga ditampilkan. Kemudian yang ketiga adalah telaah literatur. Pada telaah literatur, variabel yang sudah disebutkan, namun untuk pengertiannya itu tidak dijelaskan dengan jelas, hanya menjelaskan tentang hipotesis penelitian. Jadi pada literatur itu sudah ada disebutkan variabel independen, dependen, dan juga variabel kontrolnya apa. Namun untuk definisinya sendiri itu tidak dituliskan. Kemudian yang keempat adalah telaah metodologi penelitian. Pada telaah metodologi penelitian ini sudah cukup jelas mengenai variabel yang disebutkan. Namun kekurangan dari paper ini adalah pada bagian telaah metopen adalah tidak dijelaskannya pengukuran setiap variabel yang ada, namun langsung pada hasil analisis. Jadi seperti yang kita lihat pada metode penelitian di jurnal ini, variabelnya ada dan namun cara pengukurannya itu tidak disebutkan bagaimana untuk mengukur masing-masing variabel independen, dependen, dan variabel kontrolnya. Hanya disajikan langsung kepada hasil dari analisisnya. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah telaah hasil dan pembahasan. Pada telaah hasil dan pembahasan menjelaskan bagaimana hasil dari hipotesis yang ada yang cukup jelas. Jadi pada telaah hasil yaitu pada poin kelima dari jurnal ini itu ada hasil deskriptif dan ada hasil uji hipotesis. Itu sudah disampaikan secara jelas bagaimana hasilnya, bagaimana membaca hasil, bagaimana interpretasi dari hasil tersebut. Kemudian yang keenam adalah telaah kesimpulan. Jadi pada kesimpulan di jurnal ini saya itu agak berbeda formatnya dengan jurnal yang biasa kita temukan, karena pada kesimpulan ini terdapat diskusi. Karena diskusi itu membandingkan hasil dengan literatur yang sudah ada. Hasil itu dibahas dan didiskusikan, kemudian ada kesimpulan dari penelitian ini. Kemudian secara umum, artikel ini menggunakan bahasa asing sehingga untuk menjelaskannya itu agak sedikit rumit. Kemudian hipotesis yang sedikit membingungkan. Di sini ada 3 hipotesis. Namun pada hipotesis ketiga itu ada pembagian hipotesis lagi yang agak sedikit membingungkan, karena hipotesis yang ketiga itu dibagi menjadi 3A, 3B, dan 3C. Kemudian yang ketiga terdapat 2 alat uji dalam paper ini. Seperti yang kita tahu bahwa paper ini itu menggunakan 2 alat uji regresi berbeda untuk variabel independen dan dependennya, sehingga agak berbeda dan itu agak sedikit rumit untuk membaca hasilnya, karena hasilnya juga nanti ada 2 dan paper ini juga membahas tentang perbandingan, tidak hanya variabel-variabel saja. Kemudian kerangka penyusunan jurnalnya itu sendiri mungkin formatnya agak berbeda, sehingga kerangka pemikiran dari jurnal ini juga tidak ditampilkan sebagaimana mestinya, seperti ada bagan atau gambar seperti itu, tapi di jurnal ini kurang ditampilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.